Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Dikbud Dompu yang kami hormati, Bapak Kormas yang kami hormati, Bapak Ibu rekan-rekan pengawas perjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sama hadir dalam rangka pemilihan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menunjuk saya sebagai panitia pelaksana pada kesempatan ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang amat tulus dan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan apa yang kita buat dan kita perbuat pada kesempatan ini dapat kita lakukan untuk kedepannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pelaksanaan kegiatan pemilihan Korwas, terlebih dahulu saya menyampaikan tata tertib musyawarah pemilihan koordinator pengawas. Dalam hal ini kami akan menawarkan kepada Bapak dan Ibu, bila seandainya tata tertib ini kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu untuk dilaksanakan, untuk itu kami harapkan masukan dan saran dari Bapak dan Ibu untuk menjadikan bahan untuk pertimbangan kalau kita melaksanakan kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami akan membacakan tata tertib pelaksanaan pemilihan pengawas. Bab 1, status, waktu dan tempat rapat. 1. Pasal 1, musyawarah pemilihan koordinator pengawas tingkat SMA SMB merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemilihan koordinator pengawas lingkungan cabang dinas Dikbud Dompu. Kedua, musyawarah pemilihan koordinator pengawas tingkat SMA SMK SLB tahun 2021 dilaksanakan Jumat tanggal 8 Januari 2021 di tempat di Aula Cabang Dinas Dikbud Dompu. Bab 2, tugas dan wewenang. Pasal 2, musyawarah pengawas Cabang Dinas Dikbud Dompu tahun 2021 mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih, menetapkan koordinator pengawas SMA SMK SLB Kabupaten Dompu dengan masa penugasan selama 3 tahun, periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Bab 3, syarat-syarat. Pasal 3, 1. Musyawarah pemilihan koordinator pengawas tingkat SMA SMK SLB dinyatakan sah apabila dihadiri minimal setengah lebih dari 1 dari jumlah pengawas cabang dinas Dikbud Dompu. 2. Pengawas yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan oleh pengawas yang lain kecuali secara langsung mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada tim pemilihan koordinator pengawas tingkat SMA. Mungkin hal ini bisa dipertimbangkan karena mungkin ada teman-teman, saya memberikan kesempatan untuk bisa bisa punya haknya untuk memilih pada kesempatan ini, tergantung dari forum yang ada. Kemudian yang ketiga, apabila rapat pengawas yang pertama tidak memenuhi forum, maka selambat-lambatnya 7 hari sudah diadakan rapat kedua dengan tidak memilih pernyataan pasal 3 ayat 1. Bab 4, pimpinan rapat. Pasal 4, musyawarah pemilihan koordinator pengawas tingkat SMA SMK SLB tahun 2021 dipimpin oleh koordinator pengawas yang lama ataupun salah satu panitia yang ditunjuk oleh kepala cabang dinas Dikbud Dompu. 2. Sebelum rapat dimulai, pimpinan rapat wajib melaporkan kepada peserta rapat mengenai jumlah peserta yang hadir.
3. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran jalannya rapat. Bab 5. Persyaratan rapat. 1. Peserta rapat memilih koordinator pengawas tingkat SMA, SMK, SLB adalah seluruh pengawas SMA, SMK, SLB lingkungan cabang dinas di Potombo. 2. Peninjau terdiri dari para pejabat yang terkait kasih ketenagaan dan kasih kesiswaan. Bab 6. Kewajiban dan hak peserta rapat. Pasal 6. 1. Sebelum rapat dimulai, semua peserta rapat wajib menandatangani daftar hadir. 2. Semua peserta rapat wajib mengikuti rapat sampai selesai. 3. Peserta rapat wajib menjaga kelancaran rapat dengan mentaati tata tertib rapat. 4. Semua peserta rapat berhak mengajukan pertanyaan usul saran serta memilih hak yang sama dan dalam rapat. Kelima, korwas lama ataupun pejabat yang hadir berhak dan berkewajiban memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan dan usul dan peserta rapat. 6. Pertanyaan dan usul saran disampaikan secara singkat dan jelas terhadap pertanyaan usul dan saran yang menyimpan dari pokok permasalahan dan pembicaraan. Pimpinan rapat berhak memberikan peringatan. 7. Pejabat penasehat dapat memberikan petunjuk nasihatnya. Bab 7. Syarat-syarat calon korwas. Pasal 7. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 134 tahun 2014 tentang pengawas sekolah dan angka kredit, persyaratan untuk menjadikan koordinator pengawas sekolah adalah: A. Paling rendah menduduki jabatan pengawas sekolah dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. B. Memiliki sikap pengetahuan keterampilan dalam manajemen sekolah dan kepemimpinan bidang pendidikan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Bab 8. Tata cara pemilihan korban. Pasal 8. Sebelum dilaksanakan pemilihan koordinator pengawas, terlebih dahulu diadakan penjaringan bakal calon peserta demokrasi secara demokrasi. Kedua, setiap peserta rapat mengajukan 2 nama bakal calon koordinator pengawas secara demokrasi. Ketiga, bakal calon dengan suara terbanyak 1/2 ditetapkan sebagai calon koordinator pengawas yang akan dipilih pada saat tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya. 4. Calon koordinator pengawas menyampaikan visi dan misi. Kelima, pemilihan koordinator pengawas dilaksanakan secara demokrasi, langsung, bebas, dan rahasia. 6. Setiap peserta rapat memberikan 1 hak suara. Bab 9. Pasal 9. 1. Hasil pemilihan diurutkan sesuai dengan jumlah perolehan suara. 2. Kepala cabang dinas di Potombo menetapkan koordinator pengawas dengan suara terbanyak. Bab 10. Ketentuan dan penutup. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan rapat. 2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Dompu pada tanggal 7 Januari 2021 sampai sekarang. Terima kasih. Inilah tata tertib yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Walaupun kurang berkenan seperti apa yang kami sampaikan, kami mohon dan kesempatan untuk bertanya sekali. Dan maksudnya ya. Langsung aja ya.
Waktu Jumat lalu. Iya, masih ada. Iya, sama ya. Kami mohon kami skor dulu sekitar 2-3 menit untuk kita telah untuk ini kami persilakan kepada Bapak ini untuk menyampaikan kepada kami kalau kurang berkenan dengan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kami persilakan. Jangan sampai dibiarkan lama karena waktu kita terbatas. Bagaimana Bapak dan Ibu supaya kita ketuk palu dengan tata tertib yang sekarang ini sudah disepakati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemilihan, sebaiknya pimpinan rapat mendefinisinya dulu. Oke, deh, siap. Ya. Itu yang bisa kami masukkan, sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan permintaan teman kita, kami dimintai untuk korban lama akan dilaksanakan komisioner. Untuk ini kami komisionerkan untuk korban yang lama. Mungkin itu Mbak? Ya, saya itu. Ya. Yang kedua. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta kepada pimpinan bersama untuk menjelaskan kembali tahapan pemilihan yang pertama, tata caranya, kemudian yang untuk pemilihan kedua. Ya. Terima kasih. Kesehatan. Iya. Terima kasih. Kami akan menjawab. Pemilihan pertama pelaksanaan pemilihan ini akan dilaksanakan 2 tahap, yaitu pemilihan calon koordinator pengawas atau dikenal sekarang ini bakal calon. Dengan syarat Nah, yang telah ditetapkan. Dengan syarat yang tertuang di dalam aturan yang tadi kita merujuk pada tata tertib yang tadi. Kemudian yang kedua, untuk bakal calon, satu peserta ataupun satu pengawas dapat memilih 2 orang bakal calon yang diajukan, 2 bakal calon yang dicantumkan di kartu suara nantinya. Kami akan bagikan, Pak. Yang ditulis semua. Tulis semua 2 orang. Boleh dibagikan sebentar. Iya. Kemudian bakal calon dulu kita pilih sekarang ini, belum menjadi korwasnya, bakal calon korwasnya. Jadi untuk tahap kedua nanti kami akan bagikan kartu suara juga, akan dipilih oleh Bapak dan Ibu calon, hanya 1 calon yang dipilih oleh Bapak dan Ibu, hanya 1 dari 2 calon tadinya yang buat, dan nanti insya Allah kami akan lock dulu nomor urut calon yang bisa memenangkan bakal calon yang pertama tadinya. Mungkin seperti itu yang kami lakukan. Mungkin sudah cukup ya Mas. Iya. Untuk yang 2 orang teman kita yang tidak hadir ini bagaimana kesepakatannya? Tadi disebutkan melalui Lesal. Jepri. Kemudian yang berikutnya jika Iya. kembali ya, jika tidak
tidak bisa dihubungi. Jangan tidak hadir. Ya, kami tetap memberikan kesempatan untuk yang pertama adalah hak suaranya. Terus jika dia ini tidak bisa dihubungi karena ini kepala dinas di cabang dinas sudah menyampaikan undangan kepada beliau. Lewat kesempatan ini mungkin mereka di dalam keadaan mungkin repot dan sebagainya, mungkin tidak terwakilkan, kami dianggap tidak hadir. Karena kami sudah kepala cabang dinas sudah melayangkan undangan pada kesempatan ini. Mungkin itu kami jawab, Pak. Ya, yang berikutnya. Bisa di SMS ini. Iya, sebenarnya. Jika suara sama. Iya. Nanti tata tertibnya bagaimana? Mohon maaf, Pak. Kalau memang seperti itu, mari kita sepakati bersama. Bila suara sama untuk dua calon sama-sama, Pilih ulang ya. dipilih ulang atau bagaimana tergantung kesepakatan rapat pada kesempatan ini. Senada, kami berikan kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan sama dalam perolehan suara. Ya, usulan saya kita adakan pemilihan lagi. Ya. Itu yang pertama, Pak. Minta persetujuan. Yang kedua, saya dengar dari tata tertib yang dibacakan tidak ada disinggung jika pengawas tidak hadir akan diadakan kirim SMS atau lewat telepon, itu tidak ada. Japri. Sudah, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Japri lewat ketua. Di pasal berapa tadinya? Kami sudah sampaikan. Sudah ada ya. Ya. Kalau memang sudah ada. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Nah, kalau memang karena saya adalah orang baru. Iya. Jadi setelah adanya Korwas baru nanti, apakah Korwas baru ini akan dilantik atau hanya diberikan SK oleh Pak Kasih? Itu pertanyaan sepele, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kejadian. Kejadian jawab. Baik, ada 3 pertanyaan yang kita yang disampaikan oleh Pak Yakub terkait bila seandainya sama suara bagi bakal calon, maka akan dipilih ulang. Bagaimana dengan sekarang? Apa disepakati atau bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju atau bagaimana? Setuju ya. Ya, setuju. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Pak Yakub? Masalah Persyaratan yang kedua kami sudah cantumkan dari pasal ada tadinya. Juga pelantikan. Ya itu. Kemudian pelantikannya dan mohon berkenan Pak Kepala Dinas Dompu untuk menyampaikan. Terima kasih. Ya, terkait dengan pertanyaan Pak Yakub tadi, karena dianggap masih baru, seandainya ada terpilih kepala baru, apakah ada secara seremonial pelantikan secara resmi atau langsung kita kukuhkan dengan SK? Saya berharap mungkin setelah musim hari ini kita adakan pemilihan terpilih, misalnya yang baru atau yang lama terserah. Yang bahwa sedang sendirinya sudah langsung pengumuman pada hari ini juga. Seperti itu Pak. Iya, bagus itu. Langsung kerja. Mungkin cukup jelas Pak Eko. Kemudian yang lain. Pas. Minta pasal yang saya ini punya nomor. Iya sudah. Syarat calon perwas ini mungkin kalau satu yang tahan sudah jelas ya. Paling rendah memiliki jabatan pengawas sekolah media dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Pengawas. Dan yang kedua, memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam manajemen sekolah dan kepemimpinan bidang pendidikan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi.
Iya. Pinangka ini menguasai teknologi informasi dan komunikasi ini kira-kira indikator yang jelas apa kira-kira? Supaya Bisa komputer. ini kan kemampuan menguasai, artinya Minimal indikator yang jelas. minimal aja. Terima kasih Pak KCD. Untuk kriteria terkait dengan menguasai teknologi dan informasi indikator ini, tentu hal itu kita sudah lalui bersama bahwa dia bisa secara umum itu dia bisa membuka laptop dan bisa melakukan kegiatan-kegiatannya dan sebagainya, pelaporan dan sebagainya, dan menganalisa segala permasalahan terkait dengan informasi saat ini. Karena pada saat ini seluruh yang ada ini kita memakai teknologi semuanya. Tentu hal itu bisa kita melihat secara nyata pada saat kegiatan sehari-hari indikator pertamanya. Mungkin secara garis besarnya saya sampaikan. Maksud saya standar Iya. minimal. Kalau sekedar buka Word mungkin tidak jadi masalah. Iya. Tapi kemampuan untuk menggunakan web, kemudian atau minimal bisa buka WA. Iya. Gimana kayak gitu? Benar ya, terima kasih Pak. Artinya minimal berubah Iya, bisa berubah WA. seperti itu. Soalan hal laten yang mungkin karena dianggap sebagai kelas, dia akan belajar lagi seperti itu. Betul Pak. Yang teknologi juga, Iya. informasi juga kelas. Biar dulu. Iya. Oke, kemudian ya, jadi sudah jelas bahwa standar minimalnya adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan WhatsApp. Iya. Sepakat. Bagaimana disepakati? Bisa WhatsApp ya? Iya. Jika ada pengawas yang belum sempat membuat laporan, Korwas lah yang membuat mungkin. Tiloan laut. Terus masing-masing. Ada pengurus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa yang merupakan kewajiban dan tata tertib ini kita sudah dengar bersama. Jadi kita masuk pada langkah selanjutnya adalah sebelumnya kami permalukan juga, tadinya kami lupa untuk ketua saya sendiri, wakil ketua Pak Al Husaini SPD, sekretarisnya atau notulen rapat itu Siti Mariam SPD. Kami mohon untuk diliput dan menjadikan notulen. Mudah-mudahan hal ini jangan sampai mohon maaf tadinya agak lupa saya. Kemudian anggotanya Pak Yakub, kemudian pembawa acara adalah Nur Rifai. Jadi kita mulai Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki tahap pertama untuk pemilihannya. Kartu suara kami sudah bagikan kepada Bapak dan Ibu, sudah? Bapak dan Ibu? Kartu suara berupa sama. Ya, kartu suaranya. Tulis namanya. Tulis. Kami berikan waktu 2 menit. Pak Hasan mungkin sebelum Iya, sebentar ya. ditulis nama-namanya, jangan sampai nanti teman-teman yang ini salah salah tulis yang memenuhi syarat untuk ini siapa-siapa saja, sehingga nanti jangan sampai memilih yang memenuhi syarat nomor 1, di nomor 2 dia memilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi disebutkan teman-teman pengawas yang memenuhi syarat untuk bisa kita tulis di calon Korwas. 3 tahun masa kerja pengawas. Tadi Disebut aja Pak namanya supaya jangan salah. Sebutkan aja namanya. ya sebutkan kalau Yang memenuhi teman-teman yang tidak memenuhi termasuk saya sendiri, karena saya memiliki golongan belum memenuhi, begitu maksudnya. Muda. Kemudian pengawas muda, kemudian yang kedua adalah Pengawas baru. teman-teman pengawas baru yang belum 3 tahun masa baktinya di kantor ini. Saya cukup jelas karena hal ini teman-teman kita sudah tahu semuanya. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Oleh karena itu harapan kami kepada Bapak dan Ibu untuk memilih adalah orang-orang yang masuk di dalam nominasi kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tata tertib yang kami sampaikan. Terima kasih.
Silakan gulung. Biar tidak terbaca. Iya deh. Arisan dia ini. Andai membaca disaksikan oleh panitia sekretaris ya. Maria sekretaris anggota saksi satu Cina tuh sih. Tuntuk ngarahan spido kan. Kemudian tak kadang dari itu kan. Notulen di sana. Saya bacanya. Boleh silakan. Ya, silakan. Pak Albu yang di situ Bu Mariam yang tulis. Iya, Oh, iya. itu. Kan Itu Pak Yakub yang bagus tulisannya, Pak. Oh, iya. Silakan bantu. Pak Yakub ya, mana-mana aja. benar Pak Hasan, yang 2 orang tadi sudah dihubungi. Ibu Dia sama Pak Haji Latif. Sekarang dihubungi dulu. Kalau Haji Latif sudah saya hubungi tadi malam. Tidak makanya. Sekarang lagi. Baik Pak. Oh iya. Langsung telepon aja. Langsung telepon. Haji Latif ini tidak bisa kami hubungi. Bagaimana sekarang ini? Mohon bagi teman-temannya dengan Ibu Fojia Pak. Bu Fojia coba hubungi. Ibu Sekretaris. Sekretaris mohon dihubungi. Iya, hubungi. Ya. Kami support dulu sebentar Pak. Iya. Menunggu suaranya. Iya, ada suara atau tidak? Kalau WA tetap bunyi kalau WA. Pakai telepon biasa. Biasa. Iya. Ya. Oh, udah santai ini, belum ini. Oh, kemarin. Kalau nggak bisa dihubungi, suaranya Tidak hadir, kita tidak hadir. ambil gitu ya. Tidak hadir. Tidak hadir. Kan udah diumumkan. Yang penting ini sudah dihubungi. Ya. Undangan sudah dikasih. Penjelasan sudah dikasih. Nah, sekarang kita telepon lagi diketahui. Halo, Assalamualaikum. Pak, silakan Pak. Lewat WA-nya Pak Hasan kirim nama 2 orang yang berbalas korlas. Kandidat. Kandidat 2 orang. Kandidatnya calonnya 2 orang. Nah, bebas saya ngomong. Ke WA-nya Pak Hasan ya, jawab ke Pak Hasan. Dia sedang berlangsung nih, langsung Pak. Hah? Sebutlah. Abstain. Sebutkan aja namanya, enggak apa-apa biar ini. Enggak apa. Enggak, langsung sebut namanya katanya. Enggak boleh ini. Nah, hak orang jangan dipaksa. Abstain katanya. Lebih baik tulis. Abstain sudah. Tulis Ya. di WA. Jangan dipaksa hak orang. Suruh tulis di WA. Nah, dia bilang abstain berarti sudah. Dia jawab sendiri Dia tuh. sedang dalam keadaan nyopir, enggak bisa. Oke, ya. Tidak bisa dipaksa suara itu. Ya, tinggal dibungkus. Iya. Tapi tadi Jangan dipaksa karena memang hak-haknya orang. Karena lagi nyopir juga. Coba yang cewek itu telepon Awi ini fengor main. dihubungi. Sudah saya hubungi. Ya, sudah anggap aja abstain. Mau pilih loko, untuk komite pilih loko. Kemarin itu tadi pagi saya bilang. Dia tidak hadir yang dihubungi juga kandidat. Yang penting udah dihubungi. Diketahui bahwa kita 11 orang pengawas. 2 orang. Yang 2 orang ya, hadir. 2 orang abstain dan 9 orang sudah memberikan Dihitung, ada 9. suaranya. Pasti. Ya, 9 Dibutuhkan biar dilihat semua. 1, angkat tinggi Pak. 2, Ya, pisah-pisah. 3, Ya. 4, 5, 6,
Disuruh. 7, 8, 9. Iya. Ah ya. Baksa yang pertama. Saksinya langsung KCD di Boleh. Pertama, Bisa. Dr. Kasih lihat. Andus Suhaidin Kasih lihat ke CT hasilnya. dengan Dr. Anda Sri Ramadan. Dicuntel HP ya. Tulisan Suaranya di atas satu. tuh. Enggak di sini aja. Enggak apa-apa udah. Enggak, maksudnya aman satu siapa Ya, kan kita satu dipilih Dr. lagi Andus beliau ini. Suhaidin, ya. Ini 10 orang nama ke bawah. Nah, ini kan di sini nanti A1 berapa Ya. suaranya. Ini nanti berapa suaranya. Tulis Ya, itu. biar salah Iya. Iya, kan kode. betul. Iya, nanti lupa nanti. Enggak cukup kalau kita. Ke bawah. Astaga. Ke bawah, Dr. Anda Sri Ramadannya ke bawah. Sudah sampean tulis. Ini Terus. Ketawa. Nanti ini suaranya satu. Iya. Ke bawah aja, ke bawah. Kasih jarak. Satu. Nanti yang lain juga nama Iya, betul. Ah, gitu. Saya satu. Ah, itu. Di itu. Nanti siapa Tuh gagak tuh untuk kecedere. Nanti caran. Ya. Hanya nanti dua nih. Enggak usah. Ayo. Hapus semua. Nama yang muncul dulu baru gitu. Selanjutnya, Dr. Andus Suhaidin, Lagi. Ya. Dr. Anda Sri Ramadan. Anda serius. Mantap. Sama Raina. Sri Ramadan. Cari. Dr. Andus Suhaidin, Nomor Insinyur Rifai. Ah, nambah lagi satu. Ya, baru ditulis. Di Pak Ekoe. Berarti Dr. Andus Suhaidin, Dr. Anda Mudaya. Ah, Iya. itu kandidat ya. kandidat ya. Dr. Andus Suhaidin, Dr. Anda Mudaya. Dr. Andus Suhaidin, Sri Ramadan. Ayo dua orang batai. Insinyur Arifai, Itu sama. Sri Ramadan. Gesang Suasono, Pilih suara deh. Sudah 9. Ini. Insinyur Arifai. Nomor 2 adalah Kandidat nih. Dr. Andus Suhaidin, Sri Ramadan. Alah, betul segini. Oh, tuh, udah ini. Cumpur. Ah, acara kedua. Ada hadir ya. Nah, nanti untuk berikutnya dua dure batel kali nah. Nah, ini aku nanti deh. jumlahkan. Ke bawah. Totalnya Ke bawah. 18. 12, 15, 18. Oke. Jadi yang masuk kandidat untuk jadi calon Korwas adalah Dr. Andus Suhaidin dengan total suara 7 poin. Dan kandidat kedua adalah Dr. Anda Sri Ramadan dengan total suara 5 poin. Ditulis Pak Yakin. Iya. Decar ulangan kan. Nomor 2 tahu. Ini Pak. Di sini. 2 hasil. Nama calon Korwas. Cawas, ya. Calon. Iya. Calon Korwas. Iya. Cakep. Nama calon Korwas. Akhir 9 dia. Kita bagi lagi ini ya. Mulai lagi. Iya, itu belum nih. Ini dari Tergantung dari ketua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita untuk
pemilihan calon sudah kita lalui bersama, sehingga saat ini dapat meraih suara terbanyak adalah Dr. Andus Suaidi untuk menjadi calon bukan bakal calon lagi, calon Korwas untuk periode 2021-24 dengan Dr. Anda Sri Ramadan. Ya, tepuk tangan Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada tahap kedua, yaitu pemilihan calon Korwas untuk periode 2021 dan 2024. Untuk itu sebelumnya kami akan lot dulu siapa yang mendapatkan urutan 1 dan urutan 2. Jadi kami tidak melihat dari jumlah perolehan suara, kami akan mengundi dulu nomor, karena ini adalah merupakan visi-misi yang akan disampaikan oleh kandidat yang terpilih. Nomornya belum ada. Ya, penetapan nomor urut. Sebelumnya ya. Kemudian kami mohon kepada calon urutan 1, urutan memperoleh suara nomor 1, sebelum kami lot untuk nantinya kami persilakan untuk menyampaikan visi misi. Yang berkenan Bapak Dr. Andus Suaidi untuk dipersilakan. Sanggup membuat laporan semuanya. Baik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, visi misi itu tentu turunan dari visi provinsi, visi APSI, visi Dikbud, visi KCD, karena itu sinergi. Jadi kita harus mengambil ke sana sehingga menjadi sebuah sistem yang kompak dan sinergis sesuai arahan Pak Kasdi tadi, yaitu terwujudnya pengawas sekolah yang profesional, kemudian sejahtera dan bermartabat. Nah, di situ profesional itu dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, kita ke depan itu akan lebih ditingkatkan lagi, lebih profesional lagi terkait dengan rapat-rapat kebersamaan menentukan validitas instrumen. Nah, itu. Kemudian sejahtera itu bukan berarti banyak uang, tapi sejahtera lahir, ya, lahir Bapak Ibu merasa tenang, merasa ternaungi, tidak punya beban-beban yang berat, ya, karena Korwas itu memiliki visi dan bisa dikoordinasikan dengan baik. Itu sejahtera dan bisa memperjuangkan ya masalah-masalah yang terjadi di tubuh kita. Itu tugas Korwas secara umum itu, sehingga apapun menjadi masalah teman-teman itu adalah bagian dari tanggung jawab Korwas. Karena Korwas itu adalah amanah Bapak Ibu, tidak punya gaji, tidak punya tunjangan, ya, kecuali KCD mau masukkan ada tunjangan apa-apa. Terima kasih kalau dikasih tunjangan. Memang tidak ada seluruh dunia, seluruh Indonesia. Memang seperti tugasnya, tugas profesional. Bermartabat itu artinya pengawas sekolah itu bermartabat, artinya mendukung upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh KCD, kemudian oleh Dinas Dikbud Provinsi. Selalu kita memberikan dukungan, memberikan sinergi, sehingga pengawas itu adalah memiliki peran yang sangat penting di dalam penentuan kinerja sekolah, kinerja guru, dan kinerja kepala sekolah. Itu yang penting harus dipahami juga oleh seorang pimpinan, sehingga fungsi kita itu betul-betul bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian itu martabat, ya. Jadi misi tadi visi. Misi itu melaksanakan fungsinya dalam upaya ikut berperan serta secara aktif dalam upaya peningkatan mutu. Jadi turunan dari visi tadi.
memberikan pembinaan pengawas sekolah secara agar mampu melaksanakan tugas secara personal. Nanti kita akan adakan rapat-rapat jangka pendek, misalnya bagaimana instrumen harus kita update ya, bagaimana program, karena ini COVID ini memang kita kehilangan arah, karena COVID ini tidak ada satupun di Indonesia ini pengawas memiliki sama. Oleh karena itu kita akan menyatukan persepsi nanti ke depan untuk jangka pendeknya, sehingga kita bisa membuat program dan laporan yang sesuai dengan harapan. Nah, kemudian yang berikutnya mendorong anggota agar mampu memberikan kontribusi positif bagi terciptanya iklim yang kondusif di sekolah binaan. Nah, jadi sekolah binaan yang bermasalah itu segera pengawas-pengawas itu mari kita sama-sama memberikan kontribusi kepada mereka, sehingga kita tidak melihat sisi-sisi yang lain, tapi saya lihat bagaimana bisa terjadi kondusif di sekolah binaan kita. Karena itu keberhasilan pengawas sekolah binaan seperti itu. Salah satu indikator menampung dan menyalurkan aspirasi Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi visi saya. Apa aspirasi, baik aspirasi intern di pengawas ini maupun aspirasi yang lebih luas yang harus saya sampaikan ke Dinas Dikbud atau ke APSI provinsi atau pusat. Karena itu menjadi kegiatan kita bisa sukses apabila itu terjadi dilakukan oleh seorang Korwas yang dihargai. Ya, jika saya terpilih ya, nah itu maksudnya visi seperti itu. Jadi strateginya banyak Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana supervisi akademi manajerial itu sekolah binaan itu bisa transparan, bisa efektif, bisa efisien. Semuanya kita satukan. Ya, satukan bahasa, satukan persepsi. Nah, sehingga terkumpul laporan-laporan yang betul-betul bisa tidak turun tapi naik. Selama ini kita selalu mendapat mendapat pujian dari berbagai tim-tim yang datang supervisi, datang memantau pengawas. Jadi kita menjadi sebuah pola. Nah, itu harapan kita adalah bukan Korwas itu, tapi bagaimana kebersamaan kita sehingga itu menjadi cita-cita kita bersama. Jadi kita selalu harum nama kita di mata provinsi dan di mata dinas. Demikian visi misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tepuk tangan yang meriah. Itulah visi misi yang disampaikan oleh calon yang terpilih pada kesempatan ini. Berikut kita dengarkan bersama visi misi yang disampaikan oleh calon yang di depan kita, yaitu Dr. Andreas Sri Ramadan. Untuk itu kami mohon berkenan untuk berada di depan visi misi. Audi rabi ndak dikerai aja pela lah. Pela lah, Audi kerai. Laporan yang belum limpahkan ke Korwas yang kecil. Ya tabdo ya. Iya, langsung mendampingi Pak Ketua. Iya. Langsung mendampingi Pak Ketua. Iya. Langsung mendampingi Ketua Panitia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Calon Dinas Dikbud, yang terhormat Bapak Ibu pengawas, sementara itu belum ada pengawas ya. Sudah dimisioner. Dimisioner. Cukup. Isinya seperti satu tip aja yang disampaikan calon pengawas. Sama ya. Kita mensinergikan apa yang disampaikan oleh apa yang menjadi misi di provinsi, kemudian turun pada KCD untuk kita laksanakan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu pengawas. Kemudian misinya kita sudah sekian lama bergelut di pengawas, berarti
kita semua ini sudah tahu tugas-tugas yang harus kita emban. Jadinya tuh saya misalnya terpilih nanti sebagai Korwas, kita akan menciptakan kekeluargaannya yang tinggi. Jadinya tuh nanti seperti yang disampaikan juga oleh kandidat pertama, yang pertama sekali itu kita sampaikan adalah kesejahteraan kita di lingkup sendiri dulu, yaitu pengawas. Kemudian yang berikutnya, tugas-tugas kita yang harus kita laksanakan wajib kita lakukan selama kita tidak berhalangan. Kemudian kewajiban kita juga setiap bulan dan setiap semester kita melaporkan apa yang kita pernah lakukan. Baru kita bisa berhak menuntut hak-hak kita. Nah, berikutnya lagi menciptakan kerjasama kita dengan KCD. Jadinya itu apa yang diinstruksikan, apa yang disampaikan, kita harus bersedia untuk melaksanakan di lapangan maupun di internet kantor kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk visi misi yang disampaikan oleh kandidat pada kesempatan ini, Dr. Andas Ramadan, untuk menyampaikan visi misi. Jadi kami harapkan untuk Bapak dan Ibu untuk memilih sesuai dengan apa yang diharapkan ke depan dari kedua kandidat pada kesempatan ini. Berikut daripada itu kita memasuki tahap kedua, yaitu kita lock dulu nomor urut. Nomor urut ya, kami tetapkan dulu nomor urut. Jadi kami persilakan kepada kandidat untuk memilih nomor urut. Jalan pesaka. Iya, ini nomor 2. Nomor 2 Dr. Anus. Dr. Anus Suhaidi nomor 2. Jalan pesaka. Jalan pesaka. Iya. Jalan pesaka ini. Untuk Dr. Andas Ramadan yaitu nomor 1. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, kalau memilih salah satunya nanti, jadi kami mohon dicoblos ataupun ditulis nama pada kartu yang kami berikan. Nomor ini kartu memiliki dua kandidat. Pakai nomor yang pakai akar Iya. Lingkar lah loh, lingkar. Ditusuk atau dilingkari. Dilingkari atau dicetak, boleh saja. Iya. Iya. Pakai satu biasa. Saya habis sekalian Ibu Maria. Dicentang atau disilang atau dilingkar. Kartu suara ini tidak ada fotonya. Tidak ada fotonya. Ada nomor 1 dan 2. Nomor 1 adalah Dr. Andas Ramadan. Sekali lagi, nomor 1 adalah Dr. Andas Ramadan. Kalau dicentang nomor 1 berarti menyentang pemilih Sri Ramadan misalnya. Salah satu saja dari satu kandidat yang dipilih ini, atau dari satu saja yang dipilih begitu dari kartu suara yang ada ini. Ya? Salah. Boleh. Yang penting ada identitasnya ya. Lingkar yang bagus. Terima kasih. Kalau pilih Dr. Anus Suhaidi, maka centang nomor 2 atau tusuk nomor 2. Sudah jelas? Bagaimana Bapak dan Ibu? Misal. Iya misal. Tidak tulis nama. Boleh. Ya. Ya. Tulis nama dan lingkari nomor. Ya boleh. Dua-duanya boleh. Bagaimana disepakati semuanya? Iya, sepakat.
Oke, terima kasih. Kami masuki tahap 2. Kartu suara kami akan bagikan. Nomor 1 adalah Dr. Anda Sri Ramadan. Nomor 2 Dr. Agus Suadi. Coblos naik-naik. 11. Biar perempuan, opak pun sebarang rokok. Disilang juga boleh. Tutup bah, dilingkari. Kami mohon Ibu Maria untuk mengambil kartu suaranya tiap masing-masing. Ya. Ya. De aktif profesional. Ini kan mungkin malu sudah tidak repot kepada Ibu, mohon maaf. Supaya menjadi salam yang baiklah. Jadi ada rujukan, ada dasar hukum yang demokrasi, Pak. Demokrasi. Ini yang diharapkan. Terima kasih Bapak Ibu, sudah selesai. Sekretaris, tolong dihitung jumlah suara yang masuk dulu, Bapak. Hitung, ya. Hitung ya, kartu suara. 9 ya. Nanti di sini aja nantinya. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai perhitungan suara dari pemilihan tahap 2 untuk Korwas tahun 2021-2024. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Nomor 2. Kejar ke belakang loh. Buah habis ya. Nomor 1. Nomor 1. Haket ada demokrasi ngeren. Nomor 2. Iya. Nomor 2. Nomor 2. Iya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Dijumlahkan. Dijumlahkan suara yang terbanyak. Kami informasikan untuk perhitungan suara diraih oleh kandidat nomor 2 memperoleh suara 7 suara. Tepuk tangan. Wah, luar biasa ini. Makin Ini. Yang kedua Dr. Anda Sri Ramadan mendapatkan suara 2. Jadi untuk itu kami